Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, yaitu Suci Insyira Abbas, bisa dipersilakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Terima kasih untuk Suci sudah memimpin doa. Gimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, syukurlah kalau memang sudah sehat untuk hari ini. Dan juga masih semangat gak nih untuk kuliah daring lewat aplikasi Zoom ini? Semangat dong, Semangat, Pak. Pak. Semangat, Pak. Oke, mantap. Bapak apresiasi atas semangat yang sudah kalian tumbuhkan dalam diri kalian. Nah, semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi makna dari pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran atau topik pembahasan, kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ada Agil Saskianingrum, hadir? Hadir, Pak. Oke, mantap. Untuk Melania Salsabila, hadir? Hadir, Pak. Oke, untuk Suci Insyira Abbas, hadir? Suci, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Suci. Oke, mantap nih, kalian semua hadir di ruang Zoom untuk hari ini. Baik, kita masuk ke topik pembahasan pada hari ini. Jadi, kita hari ini akan membahas mengenai perkembangan interaksi sosial di masyarakat. Sebelum kita masuk atau membahas lebih lanjut tentang interaksi sosial di masyarakat, saya ingin tanya ke kalian. Apa sih itu interaksi sosial menurut kalian? Oke, dipersilakan. Siapa yang mau jawab duluan? Izin menjawab, Pak. Oke, ayo Agil, dipersilakan. Menurut saya, interaksi sosial itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, Pak. Oke, bagus banget nih Agil jawabannya. Gimana nih yang lain? Yuk, Melania dan Suci. Saya Oke, Suci dipersilakan. interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu, dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Itu, Pak. Oke, mantap nih jawabannya. Yuk Melania, gimana nih? Apa sih itu interaksi sosial? Ya, Pak. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Oke, mantap nih jawabannya. Tiga-tiganya mantap jawabannya, sudah mengetahui awal dari topik pembahasan kali ini. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan, yaitu hari ini saya akan memberikan sebuah proyek kepada kalian, yaitu untuk membuat suatu karya atau berupa PPT ataupun makalah, itu terserah kalian. Jadi, saya akan membentuk kalian menjadi satu kelompok, menjadi sebuah kelompok. Nah, jadi di sini dalam kelompok ini kalian akan melakukan analisis mengenai perkembangan interaksi sosial di lingkungan kalian, di masyarakat di sekitar kalian. Gitu. Jadi, proyek ini akan berisi analisis mengenai perkembangan tersebut.
Nah, untuk sumber-sumber informasi, alangkah baiknya kan kita sebelum membuat analisis, kita harus tahu dulu mengenai interaksi sosial dan juga perkembangannya. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan sumber-sumber informasi, mulai dari internet ataupun sumber cetak yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk sumber-sumber informasi bisa melalui jurnal, e-book, ataupun website-website yang ada di internet ataupun buku-buku cetak. Itu terserah kalian dalam menggunakan medianya. Bapak bebaskan dan tidak memberi batasan untuk medianya, asalkan berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan gitu. Baik, untuk sampai sini apakah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Untuk yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai Bapak tugas? izin bertanya. Dipersilakan Mela. Gimana? Pak, tugas ini kira-kira deadline-nya kapan ya? Oke, tugas ini deadline-nya kapan, Pak? Untuk deadline akan ditampilkan atau dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak berikan kalian waktu selama satu pertemuan itu untuk menganalisis perkembangan masyarakat atau perkembangan interaksi sosial di masyarakat gitu. Jadi semoga waktunya cukup karena memang cukup lama satu pertemuan itu, sekitar 1 minggu. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Boleh nggak Oke, kalau Kak dari website gitu, kita kopas gitu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus nih. Boleh nggak sih kita kopas dari website? Untuk kopas atau copy paste dari website itu sebenarnya tidak boleh, karena itu dicap sebagai tindakan plagiat. Nah, yang boleh itu kalian mengambil inti informasi dari website, lalu kalian modifikasi dan juga kalian kembangkan, lalu kalian tulis atau cantumkan di karya yang kalian buat. Nah, itu yang diperbolehkan. Kalau kalian mengutip nih, misalnya kalian ada kutipan dari website ataupun jurnal. Nah, di karya kalian itu ditampilkan kutipan itu dapat dari mana, dan juga dapat dari e-book, jurnal ataupun website itu ditulis gitu. Jika memang itu ada kutipan benar-benar pure dari jurnal atau sumber informasi yang kalian gunakan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau plug atau utuh kalian copy paste itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini Bapak harapkan kalian memiliki kemampuan analisis dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis mengenai perkembangan interaksi sosial dan juga bijak untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang ada gitu. Sampai sini paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan mencari sumber-sumber informasi yang ada di internet terlebih dahulu. Nah, jadi untuk sekarang Bapak persilakan untuk anak-anakku ini mencari sumber-sumber informasi melalui internet. Bisa itu e-book, bisa itu jurnal, ataupun dari website-website yang ada di internet. Oke, untuk sekarang Bapak persilakan kalian mengunjungi internet lebih dahulu, mencari sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan perkembangan interaksi sosial di masyarakat. Oke, dipersilakan. Oke, gimana nih anak-anakku? Sudah dapat sumber informasi belum nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dari Agil dapat dari mana nih sumber informasinya? Saya sumber informasinya dapat dari jurnal, Pak. Wih, bagus nih udah mulai mencari jurnal. Dapat jurnal dari mana, Gil? Dari Google Scholar itu, Pak. Oke, mantap. Sudah kenal jurnal dan juga sudah kenal Google Scholar. Mantap nih, Agil. Gimana yang lain nih? Udah dapat sumber informasi belum? Sudah, Pak.
Oke, Melania dapat dari mana nih? Saya dapat dari jurnal juga, Pak, di Google Scholar. Wih, mantap banget nih. Udah pada mengunjungi dan sudah kenal Google Scholar nih. Bagus-bagus, kalian juga udah mantap nih mau mengunjungi Google Scholar. Nah, untuk Suci mungkin sedang terkendala sinyal, dia sedang out dari room Zoom, mungkin dia akan join lagi nantinya. Baik, untuk hari ini Bapak rasa sudah cukup untuk mencari sumber-sumber informasi. Nah, untuk selanjutnya Bapak harapkan sumber-sumber informasi yang sudah didapatkan hari ini dapat menunjang atau menjadi referensi kalian untuk membuat proyek di pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak ingatkan lagi untuk kalian mengembangkan cara beranalisis atau kemampuan analisis kalian dan juga kemampuan berpikir kritis kalian menjadi lebih baik. Jadi Bapak harapkan ada perkembangan dari pertemuan ini ke pertemuan selanjutnya melalui proyek analisis ini. Jadi sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Oke, Cukup, kalau Pak. cukup. Terima kasih ya untuk responnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan di di pertemuan yang akan datang. Nah, di pertemuan yang akan datang akan Bapak tunggu proyek yang sudah kalian buat. Jadi, untuk hari ini semoga bermanfaat, semoga sumber-sumber informasinya dapat menunjang proyek kalian. Dan untuk hari ini Bapak cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Bapak tutup, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ketua Kelas, Suci Insyirah Abbas, dipersilakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Oke, terima kasih nih untuk Ketua Kelas sudah memimpin jalannya doa. Dan gimana nih anak-anakku kabarnya? Sehat selalu ya? Sehat, Pak. Pak. Syukurlah kalau masih sehat. Semoga tetap sehat sampai pembelajaran ini berlangsung dan juga seterusnya. Dan untuk hari ini masih semangat nggak nih kuliah melalui daring lagi? Masih dong, Pak. Oke, mantap banget nih. Semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi makna yang kita dapat dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke, seperti sesuai dengan instruksi pada pertemuan sebelumnya, kita akan menampilkan atau menyerahkan atau mengumpulkan hasil proyek yang sudah kalian buat berdasarkan atau tentang topik yaitu analisis mengenai perkembangan interaksi sosial di masyarakat. Apakah sudah selesai proyeknya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, mantap banget nih. Bapak harap proyeknya dapat memuaskan ya. Oke, untuk anak-anakku sekalian bisa dipersilakan untuk menampilkan proyek yang sudah dibuatnya. Bapak persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kelompok kami ada Agil Saskia Ningrum, yang kedua ada Melania Salsabila, dan yang ketiga ada Suci Insyirah Abbas. Next.
Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Next. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, itu ada 2. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua itu ada komunikasi. Nah, kontak sosial ini juga terbagi dari kontak sosial primer, kontak sosial sekunder, kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, adapun kontak sosial sekunder itu adapun kontak sosial itu merupakan cara seseorang atau kelompok dalam berinteraksi. Nah, terbagi lagi kan, jadi kontak sosial primer itu diartikan sebagai kontak yang terjadi secara langsung oleh manusia dengan manusia lain, bertatap muka. Nah, lalu ada kontak sosial sekunder, langsung. Dimaksud dengan sekunder langsung karena interaksi dilakukan dengan cara menggunakan perantara, namun dapat berhubungan secara langsung. Contohnya, ini dapat dilihat ketika seseorang melakukan telepon menggunakan smartphone. Terus juga ada kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, kenapa dia disebut sekunder tidak langsung? Karena cara menggunakan perantara dan tidak berhubungan tidak secara langsung. Kita dapat melihat contohnya ketika seorang ayah menitip pesan kepada anaknya melalui ibunya. Terus yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi itu berbeda dengan kontak sosial yang merupakan cara komunikasi memberikan gambaran terhadap apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Kesempurnaan pemahaman dari komunikasi ini bisa tercapai melalui 5 komponen yang penting. Berikut ini komponennya. Yang pertama itu ada pengirim sender atau pihak yang mengirim pesan. Yang kedua ada penerima atau pihak yang menerima pesan. Lalu ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Lalu ada pesan. Nah, maksud dari yang akan disampaikan kepada penerima. Terus ada umpan balik atau feedback. Nah, balasan dari penerima pengirim pesan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku, seperti gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, model rambut, dan sebagainya. Yang kedua itu ada sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap, maupun perilaku sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Kemudian ada bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif atau bersekutu. Nah, proses menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial disosiatif atau memisahkan. Yaitu interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir kesimpulannya
Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi sosial positif di dalam masyarakat dapat menciptakan suatu keteraturan sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku atas presentasi yang telah dilakukan berdasarkan proyek yang telah diberikan pertemuan sebelumnya. Maaf. Jadi untuk proyek kali ini Bapak rasa ini sudah sangat baik karena ini sudah untuk seumuran kalian atau setingkat kalian ini sudah termasuk ke dalam pemikiran yang sudah kritis gitu. Dan kemampuan analisis kalian juga sudah berkembang dari yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sampai ke pertemuan sekarang itu sudah mengalami perkembangan yang bisa dikatakan cukup banyak lah perkembangannya. Jadi saya apresiasi atas kerja kalian yang sangat baik ini, dan saya apresiasi dengan nilai yang baik pula gitu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu secara umumnya adalah hubungan timbal balik. Nah, secara sederhananya itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Itu secara sederhana dan juga secara definisi umumnya. Nah, untuk sekarang karena kalian proyeknya ini sudah bagus dan juga memuaskan untuk saya terutama, maka saya akan memberikan evaluasi sedikit untuk kalian. Nah, evaluasinya ini berupa sebuah pertanyaan. Satu aja nih pertanyaannya, yaitu mengapa interaksi sosial itu penting? Nah, di sini saya ingin tahu jawaban dari kalian berdasarkan apa yang sudah kalian garap untuk proyek dari pertemuan satu atau pertemuan sebelumnya sampai ke pertemuan kali ini. Oke, dipersilakan siapapun ini yang boleh siapapun untuk menjawab terlebih dahulu. Saya Pak. Oke, silakan Suci. Interaksi sosial itu penting karena untuk saling tolong menolong dan juga untuk mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya gitu Pak. Oke, mantap nih Suci. Yuk, yang lain gimana nih? Izin menjawab, Pak. Oke, dipersilakan Nagil. Interaksi sosial itu penting karena manusia merupakan makhluk sosial. Dengan adanya interaksi sosial akan menimbulkan hubungan timbal balik yang akan membantu manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak. Oke, mantap banget nih jawabannya. Sudah masuk ke ranah kritis ya. Oke, untuk Melania gimana nih? Ya Pak, jadi interaksi sosial itu sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Nah, manusia itu harus berintegrasi antara individu atau kelompok di dalam lingkungan sosialnya, Pak. Oke, terima kasih ya. Semua jawabannya ini udah mantep banget nih. Sudah ada perkembangan dari pertemuan sebelumnya. Baik, di sini Bapak tambahkan sedikit ya. Mengapa sih interaksi sosial itu penting di masyarakat tentunya? Jadi, interaksi sosial itu penting terutama di masyarakat adalah untuk terciptanya suatu keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial itu bisa kita katakan adalah tertib sosial, taat aturan yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi, interaksi sosial ini mengarah ke keteraturan sosial apabila interaksi sosial ini bersifat positif, yaitu lebih ke berhubungan untuk mewujudkan suatu kerjasama dan juga suatu rasa saling menghargai dalam masyarakat. Itu interaksi sosial positif. Nah, keteraturan sosial ini tidak akan terbentuk apabila interaksi sosial itu bersifat negatif, yang dimana interaksi sosial bersifat negatif ini lebih kepada atau tujuannya untuk terciptanya sebuah konflik. Jadi ketika interaksi sosial itu bersifat negatif, maka keteraturan sosial tidak akan terjadi.
tidak akan tercipta. Jadi itulah mengapa pentingnya interaksi sosial dalam sebuah masyarakat untuk terciptanya suatu keteraturan sosial dan juga rasa saling menghargai, kerjasama terjalin dalam suatu masyarakat. Jadi ini yang dapat Bapak sampaikan sedikit mengenai interaksi sosial itu penting di masyarakat. Baik, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian, dipersilakan nih. Cukup, Pak. Oke, yang lain gimana nih? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, mantap nih. Berarti sudah paham sampai sini mengenai perkembangan interaksi sosial di masyarakat. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Bapak apresiasi proyek yang sudah kalian buat. Ini sudah termasuk ke perkembangan pola pikir kalian secara kritis itu sudah mulai meningkat, dan juga cara menganalisis kalian juga sudah mulai meningkat. Bapak apresiasi itu. Nah, untuk hari ini semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah wawasan kita mengenai interaksi sosial di masyarakat. Baik, sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas anak-anakku sekalian yang sudah masuk di ruang Zoom ini, sudah menyiapkan dan juga mengerjakan proyek yang sudah diinstruksikan. Terima kasih anak-anakku. Ya, Pak. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Bapak tutup. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke anak-anakku, sampai ketemu dan juga sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. See you. See you.